Kita lanjutkan kajian kita tauhid. Babnya masih babun minal imani billah. Bab termasuk iman kepada Allah. As-sabru ala aqdarillah, bersabar atas takdir-takdir Allah. Karena hadisnya yang itu isnatani, ya. Wa fi shahihi Muslim, dan di dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, isnatani finnasi huma bihim kufrun. Isnatani, ada dua perkara, maksudnya finnasi, yang ada pada manusia, yang huma bihim kufrun, yang keduanya bersama mereka adalah kekufuran. Pertama, ataqnu fin nasab, mencela nasab. Wa niyahatu alal mayyit, dan niyahah meratapi mayit. Nah itu, ini dua perkara. Kalau manusia ada pada dua perkara ini, maka dia termasuk apa? Kafir, ya. Pertama, ataqnu fin nasab, mencela nasab. Nasab itu ada apa? Turunan ke atas. Kita punya nenek moyang, punya orang tua. Misalkan contoh deh, kita punya orang tua penjahat. Suka nggak kita? Nggak suka, tapi jangan dicela. Karena itu takdir yang sudah lo tetapkan buat kita. Nah itu orang tua kita. Nah, itu. Nah, kalau kita mencela, nggak menerima. Gue coba aja nggak punya bapak kayak dia. Nah, kena. Nah di sini kufur nggak kita? Kufur. Biar bapak kita. Tuh, atau kakek kita, atau nenek, atau yang lain, kita nggak boleh mencela nasab, ya. Kekurangannya nggak boleh, aib-aibnya, cacat-cacatnya dia. Karena itu masuk amalan orang-orang kafir. Tuh. Kemudian yang kedua nih yang sering terjadi, ya, yang sering terjadi aniyahah alal mayyit, meratapi mayit. Meratapi mayit itu menangisi mayit dengan tangisan meraung-raung, menyebut kebaikannya. Nah itu, dia tidak menerima atas kematian. Misalnya orang kita cintai, nah itu orang tua misalnya contoh, kita tangisi meraung-raung, ini namanya meratapi mayit. Apa yang terjadi kan? Sering kita lihat ya, banyak. Nah itu nggak boleh. Belum tahu. Ya belum tahu. Ya. Belum tahu. Ini nggak boleh orang salah. Kita menolak. Kalau ada ya orang tua yang meninggal gitu ya, kita menolak Allah mencabut nyawa orang tua kita, kurang kita murka. Ini termasuk meratapi mayit, nangis. Makanya itu kaum wanita nih utama, hikmahnya nggak boleh datang ke kuburan, nggak boleh ikut. Nah itu takutnya meratap, menangisi mayit. Nah itu termasuk amalan siapa ini? Amalan orang-orang kafir. Nggak boleh. Kalau mau menangisi mayit, bukannya Nabi pernah menangisi cucunya yang meninggal, meneteskan air mata.
tangisan seperti ini, kata Nabi, itu tangisan kasih sayang, itu boleh. Tapi kalau nangis sambil meraung-raung, itu kan, tidak menerima takbir Allah, ini masuk hadis ini. Yang lalu sudah pernah kita bahas tentang ancaman buat orang-orang yang meratapi mayit. Nih kalau saya beritahu apaan, bentar ya. Ini ancamannya buat orang-orang yang meratapi mayit. Di bab yang lalu sudah kita bahas. Pertama, saya bacain aja di sini ya, untuk membukanya mungkin agak ini. Wa an Abi Malik, dan dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, semoga meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun fi ummati min amril jahiliyah la yatrukuhunna. Arba'atun, ada empat perkara fi ummati, pada umatku, min amril jahiliyah, termasuk perkara orang-orang jahiliyah, la yatrukuhunna, yang mereka tidak meninggalkannya. Pertama, al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan kehormatan bapaknya. Oh, bapakku jenderal, bangga. Nah, ini termasuk perbuatan jahiliyah. Nggak boleh kita berbangga-bangga. Wa ta'nu fil ansab, dan mencela nasab tadi. Wal istisqa bin nujum, dan minta turun hujan dengan bintang. Wan niyahatu alal mayit, dan meratapi mayit. Waqala, dan Nabi bersabda, an-naihah, orang yang meratapi mayit, idza lam tatub qabla mautiha, apabila dia tidak bertobat sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamati, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, wa alaiha sirbal, dan di atasnya ada sirbal itu jubah, min qatiron, dari tembaga yang dilelehkan dengan apa kalau tembaga? Dengan api yang dilumuri. Tuh pakaiannya, pakaian orang yang meratapi mayit tuh ya. Wadirun min jarobin, dan baju besi min jarob, dari kudis, maksudnya berpenyakit kudis tuh. Kalau kita ada ditinggalkan misalkan oleh orang yang kita cintai, nggak boleh kita meratapi mayit. Cukup tangisan kasih sayang gitu, tapi jangan meraung-raung, nggak boleh, diancam sama Nabi, ancamannya berat dari kiamat. Nah, jadi ini yang maksud meratapi, kita menangis meraung-raung karena tidak menerima takdir Allah, itu ya, haram hukumnya meratapi mayit. Ya kalau dia hadis lain tuh, milik Allah, apa namanya, innalillah ma'akhadha, milik Allah, sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil, walahu ma'a'ta, dan milik manusia apa yang Allah beri. Itu jadi kita manusia tidak memiliki apa-apa, kalau diambil ya itu berarti milik Allah, yang diberi sama Allah yaitu milik kita ya. Nah, kekufuran di sini bukan kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam ya. Jadi niyaha haram, dan itu termasuk tabiat orang kafir, dan termasuk dosa besar. Kita wajib bersabar atas segala musibah yang menimpa kita ya. Kemudian haram mencela nasab ya. Dan hadis berikut ini masih ada hubungan ini ya. Walahuma, dan bagi keduanya, bagi Bukhari dan Muslim, an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud
radhiyallahu an. Semoga Allah meridainya marfu'an secara marfu'. Hadis marfu itu hadis yang sampai kepada Nabi. Laisa minna, bukan golongan kami. Man darabal hudud, orang yang memukul pipi, wasyaqqal juyuba, dan merobek juyub. Kalau juyub itu di hati apa? Ini juyub itu kerah, jama dari jahit. Ini nih juyub namanya. Kerah kan, kalau bahasa kita kerah kan, baju. Tuh. Wada'a bidakwal jahiliyah, dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Nah, jadi orang-orang jahiliyah itu ya, kalau dia meratapi mayit tuh, mereka ini apa? Pukul pipi, gitu ya. Kemudian merobek ini untuk menunjukkan kesedihan dia, gitu ya. Nah, ini termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Nah, jadi memang termasuk kebiasaan orang jahiliyah itu, yakni bersedih atas mayit, meratapi mayit. Bahkan ada orang jahiliyah itu berpesan, jika aku mati nanti maka ratapilah aku. Oh, itu jadi ada kebiasaan seperti itu mereka. Nah, kita dilarang sama Nabi beradab dengan adab jahiliyah, nggak boleh mengikuti kebiasaan orang jahiliyah maksudnya ya. Dan mendoakan kebinasaan, kerusakan atas mayit, ini juga termasuk seruan jahiliyah. Nah, kita dilarang. Atau apapun yang sifatnya, misalnya kalau kita di hadis ini memukul pipi ya, atau merobek pakaian ini, atau apa aja yang sifatnya itu misalnya ngebanting ya, apapun lah sifatnya itu, yang jelas untuk menunjukkan tidak menerima tapi ya, meratapi mayat itu juga termasuk kena ancaman ini. Jadi kalau ada musibah, kita terima dengan sabar, dan tidak boleh marah kepada Rabb. Bersabar itu wajib ya. Sabar yang lalu sudah saya terangkan, makna sabar artinya apa? Menahan diri dari dalam kesempitan. Ya memang kalau menjadi orang sabar, lintasannya ya begitu, yang tidak disukai oleh hati ya. Tapi buah dari kesabaran itu satu pahalanya juga besar. Allah katakan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab, sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran orang-orang yang sabar itu tanpa hisab, tanpa hitungan. Artinya tak terhingga besar ganjarannya ya, cuma ujiannya juga besar ya. Jalan apa lagi kalau nggak sabar untuk menghadapi kesulitan hidup? Nggak ada. Sabar, lebih baik sabar di dunia daripada sabar di neraka. Allah katakan, isbiru aula tasbiru sawaun alaikum, kata Allah. Ini untuk penghuni neraka. Kamu bersabar atau tidak bersabar di dalam neraka sama aja. Kalau dunia beda kan? Ya lebih sabar di mana? Ya di dunia. Gitu. Jadi kita harus mampu ya berusaha sekuat hati. Setiap kesulitan demi kesulitan kita hadapi dengan sabar. Karena itu tidak takdir Allah juga. Hakikatnya sebenarnya begini, Allah kasih ujian berupa kesulitan hidup, kesusahan hidup, musibah. Itu sebenarnya Allah mau angkat derajat di kita.
mengangkat derajat, ya. Tapi itu dia kita sabar menerima, ya, dan mengharap ganjaran dari Allah. Insya Allah bisa dipahami ya. Kita tidak boleh meratapi mayit. Sampai sini dulu ya, dikit-dikit aja. Yang penting dipahami dan kita bisa amalkan. Insya Allah. Kita dulu sampai sini. Subhanallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.